Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ram, NIM 22650065 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari kerja sambutan. Yang pertama ada chatbot pelayanan pelanggan. Kedua, kendali robot autonomi. Dan yang ketiga, deteksi anomali dalam jaringan komputer. Yang pertama, apa itu chatbot? Chatbot adalah robot virtual dengan kecerdasan buatan AI. Robot ini mampu menirukan percakapan manusia dalam bentuk pesan teks atau suara melalui aplikasi pesan, website atau aplikasi mobile. Satu, apa itu fungsi chatbot? Customer service. Fungsi utama chatbot adalah sebagai customer service yang melayani pelanggan, sebab robot virtual ini memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan dan lainnya. Yang kedua, membantu berjualan dan pembayaran. Chatbot bisa menyederhanakan proses belanja dan pembayaran. Anda bisa menggunakan bot untuk mengirimkan katalog produk yang pelanggan butuhkan sesuai trigger tertentu, termasuk mengirimkan invoice yang memudahkan pelanggan membayar. Yang ketiga, mengirimkan notifikasi penting. Chatbot juga bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan notifikasi terkait informasi atau berita terbaru dari perusahaan ke pelanggan. Anda cukup mengaturnya pada sistem bot. Kemudian bot akan otomatis mengirimkan ke banyak pelanggan sekaligus. Yang keempat, mengatur janji temu. Bot memudahkan penggunaannya untuk mengatur janji temu dengan menampilkan ketersediaan di kalender dan memilih tanggal. Kemudian bot akan otomatis mengirimkan notifikasi pengingat saat mendekati waktu janjian. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Interaksi yang dibangun bot sangat cepat dan bersifat personal. Hal ini mendorong pelanggan untuk merespon interaksi tersebut. Artinya, keterlibatan mereka juga meningkat, termasuk customer experience dan kepuasan pelanggan. Bagaimana cara kerja chatbot? Cara kerja chatbot dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Misalnya, Anda dapat mengatur bot untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pelanggan melalui pesan teks ataupun suara. Tidak hanya itu, teknologi ini juga memiliki tiga macam sistem operasional atau pola kerja untuk membalas pesan pelanggan, yaitu satu, pattern matching, penyesuaian pola. Yang kedua, decision tree based. Yang ketiga, kontekstual. Apa saja jenis chatbot? Chatbot berbasis linguistik, AL chatbot. Yang ketiga, model voice command. Contoh penggunaan chatbot yang tepat. Yang pertama, personalisasi chatbot. Kedua, atur waktu respon. Ketiga, lengkapi dengan opsi quick reply. Keempat, gunakan bahasa yang sopan. Dan yang kelima, sediakan opsi untuk akhir percakapan. Sistem kontrol robotik. Yang pertama, kontrol loop terbuka. Kontrol loop terbuka atau umpan maju dapat dinyatakan sebagai sistem kontrol yang outputnya tidak diperhitungkan oleh controller. Yang kedua, sistem kontrol loop tertutup. Pada gambar di atas, jika hasil gerak aktual telah sama dengan referensi, maka input kontrol akan nol. Artinya, kontrol tidak lagi memberikan sinyal aktuasi kepada robot karena target akhir perintah gerak telah diperoleh. Kecerdasan buatan robotika. Kecerdasan buatan dalam robotik adalah suatu algoritma yang dipandang cerdas yang diprogramkan ke dalam kontroler robot. Interaksi manusia dan robot atau mesin dapat dinyatakan dalam 3 tingkatan, yaitu manusia sebagai kontroler robot sepenuhnya. Yang kedua, manusia sebagai manajer
dan operasi robot. Jika hasil gerak Tugas secara detail dilakukan oleh robot, sedang tugas secara keseluruhan dilakukan oleh operator. Dalam hal tertentu sudah dimuati kemampuan kontrol secara otomatis, seperti kontrol posisi tiap sendi, kontrol kecepatan rotasi, dan kontrol torsi. Dari segi operasional, dalam tugas-tugas tertentu, robot dalam kelas ini dapat memerlukan arahan dan beratur. Yang ketiga, manusia dan robot berada dalam kesetaraan. Konsep ini masih tetap berpegang pada prinsip bahwa robot adalah pembantu manusia. Berikut perbedaan atau spesifikasi kemampuan bekerja manusia dan robot. Rangkaian kontroler berbasis prosesor atau mikrokontroler dapat digambarkan sebagai berikut. Terminal input-output controller di atas adalah interpretasi besaran dari sistem interfacing yang digunakan. Jika output menghendaki besaran analog, maka controller perlu dilengkapi dengan dash digital atau analog. Jika dikehendaki pengolahan data sensor analog, maka controller harus dilengkapi dengan analog atau digital. Controller berbasis prosesor dengan user interface. Yang pertama, input on/off. Yang kedua, input analog. Ketiga, pengolahan khusus sistem bus. Keempat, output on/off. Dan yang kelima, output analog. Deteksi anomali dalam jaringan komputer. Peran artificial intelligence dalam diagnosis penyakit. AI bisa menganalisis data medis secara masif dan mendalam yang berguna untuk membantu tenaga medis dalam mengenali penyakit serta memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih tepat dan efektif. Dalam praktiknya, hal digunakan sebagai asisten medis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis serta memastikan pasien menerima perawatan yang terbaik. Hubungan artificial intelligence dengan asuransi dan kesehatan. Penerapan AI dalam dunia kesehatan juga memiliki keterkaitan dengan asuransi. Perusahaan asuransi seperti Prudential berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi nasabah. Penerapan AI dalam proses diagnosis dan pengobatan membantu perusahaan asuransi untuk meningkatkan efisiensi klaim. Selain itu, AI juga berperan dalam merampingkan proses penilaian risiko, sehingga memberikan akses kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasabah. Apa itu deteksi anomal perilaku? Ia menyediakan deteksi ancaman serangan cyber secara real time. Ini menyatukan perilaku pengguna yang tidak wajar, yang melindungi perusahaan dari ancaman aktivitas terdeteksi yang tidak sesuai dengan perilaku pengguna standar. Tekniknya sangat penting untuk keamanan jaringan cyber, mungkin membantu untuk memperhatikan perilaku yang tidak biasa, dapat mendeteksi dan mencegah pencurian data atau kekayaan intelektual. Perilaku pengguna, sebuah solusi dapat dengan cepat mengidentifikasi ketika pengguna berperilaku tidak normal, dan kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat untuk membatasi apa yang dapat mereka lakukan atau memperingatkan situasi tersebut untuk mendapatkan perhatian manajer. Ini dapat memprediksi kapan anomali perilaku kemungkinan besar akan terjadi dan mengidentifikasinya sangat mudah. Bagi penyerangan untuk mencuri kredensial, namun sangat sulit untuk bertindak seperti pengguna yang kredensialnya baik. Itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.